Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara semuanya melalui tayangan Misbah Doa pagi hari ini. Saya terus berharap agar semua kita boleh terus mengikuti Misbah Doa pagi hari ini, sehingga setiap hari kita mendapatkan selalu berkat yang baru daripada Tuhan, baik melalui doa, pujian, penyembahan, tetapi juga melalui firman yang disampaikan, sehingga kita semua makin bertumbuh terus dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang hidup, khususnya di hari-hari ini melalui seri Kitab Amsal. Oleh karena itu, sebelum kita akan lebih lanjut lagi mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu atas kemurahan-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Basuh hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Angkat hatimu, katakan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk memuji nama-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu, bersyukur padamu Tuhan. Mari naikkan pujian bagi Tuhan, mari bermazmur bagi Dia, bersyukurlah kepadanya, agungkan Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kiara lama takkan ada dalammu. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Kau Tuhan, betapa baiknya Kau Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, rahmat-Mu Tuhan, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang kudus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Sebab sungguh Engkaulah Tuhan tempat perlindungan bagi kami Tuhan. Engkaulah kubu pertahanan kami.
Engkaulah tempat perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah, Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Engkaulah tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Katakan dengan segenap hati, sungguh hatiku melekat padamu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan
selamanya. Pagi hari ini kita akan belajar dalam kehidupan kita agar kita dapat mengendalikan tapi juga menggunakan lidah mulut kita ini dengan baik, dengan bijak. Terutama kita sebagai orang benar menggunakan lidah dan mulut kita dengan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tentunya menjadi berkat, bukan kemudian sebaliknya mendatangkan kutuk bagi orang lain, tetapi juga mungkin mendatangkan masalah buat diri kita sendiri. Orang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, artinya dari apa yang kita ucapkan itu juga bisa berbalik kembali lagi kepada kita. Bahkan kalau orang di Australia, aborigin mengenalnya dengan bumerang. Bumerang itu begitu dilemparkan itu akan kembali lagi ke pemiliknya atau orang yang melemparkannya. Sejauh manapun dia dilemparkan dia akan kembali lagi. Demikian pula dengan ucapan mulut kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu nantinya justru akan berbalik lagi kepada kita. Hanya persoalannya tinggal bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita mengucapkan kebaikan dan itu berbalik lagi mendatangkan kebaikan buat setiap kita, atau sebaliknya kita kemudian mengucapkan hal-hal yang justru kemudian akan mungkin melukai orang lain, merendahkan orang lain, dan kemudian itu akan berbalik lagi kepada kita dan mendatangkan sebuah masalah, kesusahan, dan kesulitan yang seharusnya untuk tidak kita alami dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa gosip orang jahat membuat mereka kena masalah. Percakapan orang yang benar menjauhkan mereka dari semuanya itu. Jadi melalui firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk bijak dalam menggunakan mulut kita. Sekali lagi, mari belajar untuk bijak dalam menggunakan mulut kita. Melalui mulut kita dapat menghindarkan kita dari masalah, dari kesukaran, atau dari jerat kesulitan dan lain sebagainya, jerat hukum dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak perlu untuk kita alami. Sebaliknya, melalui masalah juga dapat membawa kita pada masalah. Jadi sebenarnya melalui mulut kita dapat menghindarkan kita dari masalah, atau sebaliknya melalui ucapan mulut kita membawa kita pada masalah. Melalui ucapan mulut kita dapat membawa kita kemudian menciptakan damai, atau melalui ucapan mulut kita dapat menciptakan pertengkaran atau perkelahian. Lewat ucapan mulut kita dapat kemudian mengurangi masalah, atau sebaliknya justru membesar-besarkan masalah yang ada. Firman Tuhan mengatakan gosip. Orang bilang gosip itu semakin digosok semakin sip. Padahal gosip itu biasanya dilakukan oleh orang yang hatinya kecil, mulutnya besar, pikirannya sempit, telinganya tipis. Nah, ini orang yang gosip sekali suka dengan hal yang demikian. Nah, itu gambaran orang yang gosip. Berita itu disebarluaskan oleh orang yang mulutnya besar, kemudian diterima oleh orang yang telinganya tipis, dan kemudian disimpan di hati yang kecil dan dipikirkan di pikiran yang sempit. Nah, akhirnya kemudian gampang sekali orang mudah terima dan kemudian mendatangkan masalah, kesulitan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari gunakan mulut kita dengan bijak, bukan untuk bergosip, tetapi lebih banyak kita menggunakan mulut kita untuk kemudian dapat memuliakan nama Tuhan. Istimewa gunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan lewat ucapan mulut kita, bukan hanya sekedar pada waktu kita memuji Tuhan, tetapi juga dalam praktek hidup kita sehari-hari, sehingga kita tidak kemudian memaki dengan kata-kata kotor atau mengutuk atau bahkan menceritakan, menggosipkan orang lain, menggosipkan kekurangan mereka, masalah orang lain dan lain sebagainya. Itu tentu saja tidak akan berguna, justru akan membawa kita, mengantarkan kita pada masalah dan kesukaran yang seharusnya untuk tidak kita alami dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Nah, duduk dalam kumpulan pencemooh itu sama saja kita sedang bergosip. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita belajar. Kalaupun kita duduk, kemudian ngobrol dengan beberapa orang, dan kemudian mungkin awalnya kita sedang ngobrol cerita tentang berita keadaan sekitar dan lain sebagainya. Tetapi begitu mulai ada gosip, menceritakan tentang orang-orang tertentu dan lain sebagainya, lebih baik kita menghindarinya. Kita jangan duduk terus di situ, kemudian itu duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pencemooh itu artinya orang yang kemudian menghina, menjelek-jelekkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, manusia itu paling pintar untuk menilai dan melihat kekurangan dan kesalahan orang lain, tapi sangat tidak pintar untuk menilai dan melihat kesalahan pada diri sendiri. Ini sebabnya orang suka bergosip, terutama semua orang, bukan hanya wanita, laki-laki juga sama. Oleh karena itu, mengapa kadang kala orang bergosip, daripada di rumah nggak tahu mau ngapain, lebih baik kita duduk kumpul-kumpul, dan di situ kemudian bisa timbul yang namanya gosip. Nah, menggosipkan orang tertentu. Nah, ketika hal itu yang kita sampaikan, yang kita utarakan, yang kita terima dengar dari kumpulan itu mungkin belum kebenarannya. Mungkin itu bukan fakta yang sesungguhnya, tapi hanya sekedar asumsi. Oh, si A memberikan asumsi tertentu dan kemudian menyampaikan itu pada kumpulan yang kita dengarkan, kita terima dan kemudian kita bagikan kepada orang lain. Apa yang terjadi? Kalau kita menjelekkan orang, kemudian tiba-tiba orang itu tidak terima, dia bisa melapor kemudian ke polisi dan memberikan laporan tentang pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Karena yang kita sampaikan sebarluaskan tidak seperti yang sesungguhnya, hanya sekedar asumsi atau kata orang saja. Nah, ini bahayanya gosip. Hanya sekedar kita mendengarnya dari kata orang saja, padahal belum tentu kebenarannya. Sekalipun benar, bukan kemudian menjadi hak kita, bukan menjadi urusan kita untuk kemudian menyebarluaskan. Sebenarnya ketika kita mungkin mendengar kekurangan atau kelemahan dari kehidupan orang lain, jangan kita gosipkan, tapi doakan. Kalau kita mungkin mendengar ada kejatuhan seorang hamba Tuhan, seringkali orang kemudian tergiur dan suka untuk kemudian menceritakan, bahkan membesar-besarkan, bahkan ditambah-tambahi. Orang bilang kalau dititipi uang itu bisa berkurang. Tapi kalau dititipi omongan itu bisa bertambah-tambah. Biasanya demikian. Mungkin awalnya kita mendengarnya beritanya hanya kecil, kemudian kita sampaikan, kita tambahin lagi. Nah, orang lain tambahin lagi dan semakin besar. Padahal nggak seperti itu sesungguhnya. Dan itulah bahayanya gosip. Hal yang terlihat sepele kecil tapi dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita mari belajar. Bijaklah dalam menggunakan ucapan mulut kita. Bila kita mendengar ada ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang kemudian memberitahukan kepada kita tentang kelemahan, kejatuhan, atau kekurangan dari kehidupan orang lain, bukan kita ikut-ikutan kemudian mencemooh, ikut-ikutan menceritakan, dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kemudian mengubahkannya, bukan menceritakannya tapi mendoakannya. Kalaupun diceritakan bukan ke orang lain lagi, ceritakan itu sama Tuhan. Jangan kemudian kita setelah dengar dari kita duduk ngumpul dengan orang, dengar cerita tentang si A, dan kemudian kita pindah lagi ke kumpulan yang lain, cerita lagi tentang itu dan lain sebagainya. Itu kita sedang menyebarluaskan berita hoax, berita yang nggak benar. Nah, itulah gosip. Tetapi tugas panggilan kita bukan bergosip tapi berdoa. Nah, oleh karena itu kita semakin belajar untuk bijak. Caranya apa? Meminimalisir dari semuanya itu. Lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita menghindarinya. Ingat bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita bergaul dengan cara demikian, dengan orang-orang yang bergosip, kita akan kemudian menjadi sama dengan mereka. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Oleh karena itu, mari kita belajar menggunakan mulut kita dengan bijak. Mulut kita bisa membawa kita pada masalah, tapi mulut kita juga dapat menghindarkan kita dari masalah. Bagaimana menghindarkannya? Jangan bergosip. Tapi baiklah kita menggunakan mulut lidah kita dengan yang baik dan benar. Sekalipun kita tahu, bukan berarti kita harus memberitahu semua orang.
apalagi kalau kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari belajar. Bijaklah dalam menggunakan lidah dan mulut kita. Jangan bergosip. Oleh karena itu, mari kita belajar kerjakan ini. Kalaupun mungkin sudah terlanjur tanpa sengaja kita duduk dengan orang lain dan tiba-tiba sekelompok orang itu menceritakan sesuatu dan kebetulan kita mendengarnya, maka jangan kita ikut menyebarluaskan. Tapi apa yang mesti kita lakukan? Ya doakan. Misalkan kita mendengar kekurangan keluarga dari si A, si B dan lain sebagainya. Ada kejatuhan, ada kekurangan, ada kekhilafan dan lain sebagainya. Setelah kita pulang, jangan kita sebarluaskan. Doakan, Tuhan tolong keluarga itu, Tuhan mengalami masalah pergumulan. Itu jauh lebih baik. Jangan kemudian kita menjadi seperti orang yang kemudian ikut mencemooh atau menggosipkannya. Justru itu akan membawa kita pada masalah dan kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang terkadang bukan lewat hal itu saja, tapi juga kadang-kala status kita bisa berujung pada kasus. Oleh karena itu berhati-hati dan bijaklah dalam menggunakan juga media sosial dan lain sebagainya. Karena sekarang orang berbicara bukan hanya lewat kumpul-kumpul secara langsung, apalagi sekarang eranya secara online karena situasi pandemi dan lain sebagainya. Bahkan secara online pun orang masih bisa tetap bergosip dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bijaklah dalam menggunakan lidah dan mulut kita. Supaya apa? Firman Tuhan mengatakan percakapan orang baik menjauhkan mereka dari situ. Lebih baik kita percakapkan hal-hal yang baik. Kalau mempercakapkan hal yang tidak baik, mendatangkan yang tidak baik. Kalau sebagai contoh sederhana yang pernah dilakukan oleh 2 orang murid Tuhan Yesus pada waktu mereka pergi dari Yerusalem dan mereka kemudian mau jalan ke satu kota kecil, itu kota Emmaus. Mereka di jalan itu sedang bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengannya dan lain sebagainya. Nah, sementara mereka bercakap-cakap tentang Yesus, bukan sedang bergosip, mereka bercerita tentang apa yang terjadi dengan guru mereka, Tuhan mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus kemudian menegur dan mengingatkan mereka dan membuka mata mereka sehingga mereka dapat melihat itu Tuhan dan mereka kemudian berbalik lagi kepada Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran sederhana tentang bagaimana dampak besar dari ucapan mulut kita. Ketika kita bercerita banyak tentang hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dan lain sebagainya, itu akan membuat kita menjadi takut dan khawatir. Tetapi ketika kita banyak bercerita tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, tentang kebenaran, tentang firman Tuhan dan lain sebagainya, disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati setiap kita. Kalau 2-3 orang berkumpul, sepakat panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Demikian pula dengan kehidupan kita. Hanya persoalannya kalau 2-3 orang ngumpul dan kita gosip, nah bisa terjadi masalah. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita perlu belajar bahwa namanya kehidupan, mengalami masalah dalam hidup ini memang tidak terelakkan. Siapapun kita, selama kita hidup di dunia, pasti kita akan mengalami yang namanya masalah. Nah, mengalami masalah dalam hidup ini sesuatu yang tidak terelakkan, tetapi hidup dalam masalah itu adalah pilihan yang kita buat. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar, memang ada bagian-bagian dalam kehidupan kita. Kita mengalami masalah, kesulitan, pergumulan, dan lain sebagainya. Itu karena Tuhan izinkan terjadi. Tetapi terkadang juga dalam kehidupan kita ada persentase tertentu kita mengalami masalah dan kesulitan karena salah kita sendiri. Sehingga mendatangkan masalah dan kesukaran. Ada orang yang juga pernah mengalami hal ini. Karena melakukan sebuah penipuan lewat ucapan mulutnya, akhirnya mendatangkan masalah buat dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan pernah oleh Abraham. Ketika Abraham datang ke Mesir, kemudian ke Filistina dan sebagainya, Abraham berbicara kepada istrinya Sarah, agar Sarah istrinya supaya sepakat berbohong di muka publik bahwa mereka ini kita bersandiwara, kita ini kakak adik, saudara, bukan suami istri. Padahal kebenaran mengatakan mereka suami istri. Walaupun memang ada bagian dari kebenaran yang mengatakan bahwa mereka adalah keluarga dekat, saudara. Tetapi kebenaran utuhnya adalah mereka adalah suami istri. Mengapa Abraham tega melakukan ini semuanya?
karena dia takut. Sehingga dia melakukan itu semuanya. Dan akhirnya ketika ucapan mulutnya kemudian terbongkar penipuannya, maka itu mendatangkan kesukaran bagi dirinya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk lebih baik menghindar, bukan mendekati masalah. Hidup ini pasti mengalami masalah, tapi bukan berarti jangan nambahi masalah lagi dalam kehidupan kita. Sebisa mungkin kita meminimalisir, menghindari dari masalah. Jangan kita kemudian mendatangi masalah. Karena ketika kita bergosip, itu membuat kita bisa kena masalah yang harusnya kita nggak alami dalam hidup kita. Kenapa? Ya salah kita sendiri, kekeliruan kita, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita supaya apa? Supaya kita belajar dan menjadi bijak, supaya kita bisa terhindar dari masalah dan nggak kena masalah. Menghindar bagaimana caranya? Oleh karena itu firman Tuhan memberitahukan pada bagian yang ketiga, kita jangan salah berteman. Kalau mau lihat kehidupan kelak kita akan menjadi seperti apa, nasib kita akan menjadi seperti apa, model kita ke depan seperti apa, tergantung dengan siapa kita bergaul. Anda bergaul dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang rajin, Anda akan menjadi rajin, akan menjadi hebat seperti mereka. Tapi Anda bergaul dengan orang malas, orang yang suka bergosip, Anda akan menjadi seperti mereka. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama seperti mereka. Kita bergaul dengan Tuhan, kita jadi sama seperti Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Gambaran sederhananya seperti halnya suami istri. Mungkin pada awalnya muka mereka nggak kelihatan sama, tapi saudara bayangkan, saudara lihat pada orang yang sudah berumah tangga sekian tahun, pasti muka mereka ada kemiripan. Mengapa ini terjadi? Karena persekutuan, karena pergaulan, kedekatan. Nah, itu akan mempengaruhi satu sama lain. Kalau bukan kita yang mempengaruhi, orang yang mempengaruhi kehidupan kita. Hanya persoalannya kita mesti sadar kekuatan dan dampak dari sebuah pengaruh sangat besar. Terutama pengaruh negatif, cepat banget. Kalau pengaruh positif itu biasanya agak lama untuk bisa terjadi. Tapi kalau yang negatif-negatif itu cepat banget pengaruhnya. Coba saudara mengajarkan kepada anak untuk berterima kasih. Ketika seseorang memberikan sesuatu, ayo ngomong apa, terima kasih. Atau mengucapkan kata-kata yang baik, itu mesti diulang-ulang dan lama baru mereka bisa mengerti dan paham. Tapi kalau hal yang negatif, memaki, kata-kata kotor, nggak perlu waktu lama, langsung mereka bisa ngikuti. Mengapa ini terjadi? Itu sebuah dampak, pengaruh yang cukup besar. Nah, oleh karenanya kita perlu pertimbangkan. Jangan kita salah berteman, tapi juga kita jangan jadi teman yang salah buat orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan sudah memberitahukan bagi kita, tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi penggosip. Menjadi penggosip karena apa? Karena kebiasaan. Tidak ada orang yang tiba-tiba kemudian dikenal sebagai, oh dia ini penggosip. Tapi bisa terjadi demikian karena apa? Sebuah kebiasaan. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan bahwa jangan engkau berjalan menurut nasihat orang fasik. Dari berjalan kemudian berdiri di jalan orang berdosa dan kemudian dia duduk. Sebuah peningkatan terjadi. Awalnya yang kitalah yang membiasakan. Lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian meningkat menjadi karakter. Karakter meningkat menjadi nasib kehidupan kita. Sudah bisa bayangkan pengaruhnya sampai sedemikian rupa. Oleh karena itu, mari kita belajar, jangan anggap remeh. Sesuatu yang kelihatannya kecil, ikut-ikut ngumpul lah, ikut-ikut nongkrong lah, ikut-ikut beginilah. Kalau sesuatu hal yang positif, yang baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kumpul-kumpul itu lebih banyak bergosip, lebih baik kita menghindarinya. Bukan berarti kita nggak berteman, bukan berarti kita nggak bergaul dengan mereka, tetap kita berteman hal yang baik. Tetapi kalau sesuatu untuk hal yang nggak baik, lebih baik kita menghindari. Jangan kita tinggal diam di sana atau duduk ikut bersama dengan mereka. Justru itu akan membawa kita pada pengaruh yang kurang baik. Oleh karena itu, mari kita belajar jangan salah berteman. Supaya kita juga tidak salah langkah dan keliru dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, yuk lebih banyak kita menghabiskan waktu dalam kehidupan kita juga untuk lebih bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya.
Daud mengatakan yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dalam kata merenungkan itu memakai bahasa Ibrani haga yang berarti menggumam, berbicara tapi tidak keluar kata-katanya, berbicara tapi mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Memang dalam kehidupan kita perlu wanita lebih banyak berkata-kata dibandingkan pria. Itu memang sudah dari sananya demikian didesainnya. Oleh karena itu, kadang-kala kita harus menggunakan kata-kata kita, tetapi coba dialihkan bukan untuk bergosip, tapi untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang bermakna, yang berdampak, bukan hanya positif, tapi luar biasa baik. Yaitu dengan mengucapkan perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ucapan kita membuat kita terhindar, menjauhkan kita dari yang namanya masalah. Sehingga kita terhindar. Yuk hati-hati kita gunakan ucapan mulut kita gunakan dengan bijak dalam hidup ini. Kalau kita melihat orang lain dalam keadaan terpuruk, lemah, ataupun mungkin jatuh, bukan kemudian kita menghakimi, atau kita datang sebagai seorang yang sok lebih rohani, lebih hebat dari mereka, tidak. Tapi kita mengucapkan kata-kata yang bisa mengarahkan, menuntun, dan menolong supaya mereka bisa bangkit kembali dari kejatuhan mereka dan bangkit kembali untuk menuju pada kehendak Tuhan yang luar biasa. Sehingga ucapan mulut kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Ataupun kalau kita mendengar, bahkan mungkin melihat ada kejatuhan hamba Tuhan yang lain atau pemimpin rohani kita melihat sisi kekurangan dari pemimpin rohani kita atau pemimpin kita di perusahaan atau tempat kita bekerja, terutama pemimpin rohani kita jangan kemudian menggosipkan mereka. Kalau kita tahu, justru itu artinya Tuhan mengizinkan kita melihat sisi kelemahannya bukan untuk kemudian disebarluaskan, tetapi kemudian kita berdoa itu kepada Tuhan. Tuhan tolong belas kasihani, Tuhan menyatakan pertolongan kepada hambamu yang mengalami kejatuhan dan lain sebagainya. Itulah yang mesti kita lakukan. Saya tutup dengan hal ini, sebuah kisah yang sangat menarik yang dialami oleh Nuh. Ketika Nuh selesai banjir bandang air bah terjadi, maka pada waktu itu ketika Nuh sudah turun dari perahunya, dari kapalnya, dan kemudian dia mulai hidup di darat seperti biasanya, dia menanam anggur. Lalu kemudian Nuh mabuk oleh anggur dan telanjang. Lalu apa yang terjadi? Ada anaknya yang kemudian melihat hal itu, justru tidak kemudian menutupinya, justru menceritakannya. Ini hal yang tidak berkenan. Tapi ada dua orang anaknya yang kemudian mengambil kain dan menutupinya. Dan ini sebuah gambaran yang mesti kita lakukan. Seperti halnya Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul. Dia melihat sisi kekurangan Saul, bahkan ada kesempatan untuk bisa menghabisi Saul atau bisa untuk kemudian menjatuhkan Saul. Tapi Daud tidak menggunakan itu semuanya. Justru berkali-kali Daud mengatakan bahwa dia seorang yang diurapi Tuhan, yang mengasihi Saul dan lain sebagainya. Itulah yang mestinya kita lakukan dalam hidup kita. Bukan bergosip, bukan memfitnah, tapi kita menggunakan ucapan mulut kita untuk hal yang benar. Doakan mereka, berkati mereka. Sehingga dengan demikian hidup kita terhindar dari masalah, tapi hidup kita kemudian mengalami kebaikan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini buat kasih dan anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Kami telah dengar firman-Mu, kami belajar untuk bijak menggunakan lidah dan mulut kami. Bukan mengucapkan kata-kata yang bergosip, menceritakan kejatuhan atau kekurangan atau keburukan orang lain, tetapi kami belajar menggunakannya untuk hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan, untuk berdoa, untuk memberkati, untuk membangun dan menguatkan, sehingga tidak membesar-besarkan masalah yang ada, tetapi kami berbicara dengan iman percaya kepada Tuhan. Tapi kami perlu belajar Tuhan untuk menghindarkan diri kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, tapi kami senantiasa belajar untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya terus menolong setiap kami. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan buat setiap kami yang mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada, berkat anugerah Tuhan mengiringi dalam kehidupanmu. Kehidupanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, bahkan usaha pekerjaanmu, studi pendidikan anak-anak pun diberkati oleh tangan Tuhan yang hidup. Dan kalau di antara kami yang mengalami masalah dengan kesehatan, sakit penyakit, dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan,
Baik saudara yang mungkin dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, kesembuhan dan pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan saudara. Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Demikian juga kalau di antara kami mengalami masalah dan kesulitan pergumulan dalam hidup, Tuhan kami berseru kepada nama Tuhan dan kami percaya kami diselamatkan. Dan kami mengalami pertolongan daripada Tuhan, bahkan kemenangan yang luar biasa oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kami mohon Tuhan memberikan hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh sukacita iman. Karena kami tahu Tuhan yang hebat, yang dahsyat ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.